Gue kalau kalau lu nggak bilang ada episode terakhirnya udah keluar, gue nggak ngeh tuh. Ya, tapi iya sih, kenapa nggak hype-nya nggak nyampe ya di gue ya? Iya, nggak terlalu happening banget gitu. Nah, Baru pas lu ngomong, taunya di Netflix ada, ya udah. Sebenarnya masa gue mulai dari final season, final season dibagi berapa part sih? 3 part ya. Itu gue sebenarnya kayak, ih kok kayak gini sih? Maksudnya turun ya? kalau kalau emang mau movie sekalian, kalau emang mau panjang atau detail, Mm-mm. mau detail, mendingan season sekalian Anime. aja gitu. Iya, kayak Tapi ini nanggung. gue kayaknya baru ini doang nih ada anime yang apa namanya, gimana ya ngomongnya, Yang episode itu movie panjang. panjang tapi dibagi berapa part gitu. Baru ini doang kayaknya deh. Iya. Mungkin ini kali ya. Gue pertama kali nonton anime yang kayak gitu itu pas anime Oshinoko. Dia tuh jadi 3 episode gitu, 3 atau 4 ya, 3 episode dalam 1 episode gitu. Jadi sejam gitu 1 episode. Panjang jadinya ya. Iya panjang, tapi panjangnya itu bagus, di bungkusnya tuh bagus gitu, kayak bikin orang tuh pengen nonton terus episode 2-nya, dan mencakup isi prolognya. Jatuhnya gimana ya, prolognya tuh tersampaikan dengan baik gitu di 1 episode itu walaupun 1 jam. Mungkin sejak sejak saat itu jadi mulai banyak kali ya yang 1 episode tuh tiba-tiba sejam. Tapi sebelumnya kayak ada sih, kayak 1 episode 40 menit, paling 2 episode gitu baru digabung. Cuma kan 20 menit masih wajar ya. Kalau sejam tuh mending mending movie sekalian sih sebenarnya. Iya, makanya kayak kok misalnya kalau movie kan pasti secara penggarapan, secara budget, apa segala macam bakalan lebih. Ya cuma gue nggak tahu ya, ini secara penggarapannya dia menganggap ini sebagai movie atau menganggap ini sebagai season biasa gitu. Kayak soalnya kalau kalau gue lihat juga ya karena AOT ini sempat pindah studio ya. Iya. Gue ngelihatnya ya di season apa yang part terakhir ini memang secara animasi jauh lebih bagus sih dibanding 2 part sebelumnya. Cuma gua nggak nemuin apa ya, gue nggak nemuin animasi sekeren kayak waktu pas Levi ngebantai Zeke yang si Erwin tangannya buntung tuh. Oh iya. Itu kan sempat pas ada scene-nya Levi ngumpet di balik asap terus muncul dari samping raksasa itu kan, tiba-tiba yang tangannya si Zeke dibantai yang gitu kan. Iya. Itu animasinya gila sih. Nah di studio yang sekarang tuh gue nggak nemuin yang kayak gitu loh. Dia lebih banyak ke 3D, lebih. Iya sih, nggak sebagus yang pertama ya. Menurut gue sih part terakhir dari Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin ini emang benar-benar closure atau penutup yang udah kita cari selama ini gitu. Udah terlalu lama banget ngegantungnya gitu. Kalau di total kan 10 tahun ya dari zaman kita kuliah ya tuh ya. Iya, 2013. Iya, dari 2013 anjir. Jantungnya kemarin tuh berapa tahun ya? 4 tahun berarti mereka garap ini. Lumayan lama. Maksudnya kalau yang dari season 1 ke season 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu masih oke lah secara jedanya gitu. Nah, cuma kalau udah masuk ke final season, khususnya di part 1 ke 2, 2 ke 3 tuh lama banget sih menurut gua. Jadi kayak hype-nya kurang dapet. Kalau khususnya yang terakhir nih kayak lama banget gitu jedanya. Bahkan gue udah lupa sih, maksudnya banyak beberapa adegan, banyak beberapa plot cerita yang plotnya juga jadi lupa kan. Jadi hype-nya turun lah. Tapi mereka nggak bikin recap ya, biasanya tuh anime bikin recap ya di awal episode gitu ya. Iya, bikin recap masih ini? Nggak ada, tiba-tiba langsung nyambung ke adegan terakhir dari part 2 kemarin yang pas mereka mau nyerang Eren itu. Kalau misalkan dari segi gambar visual, menurut gue ini udah better daripada yang sebelumnya ya. Secara grafiknya udah mulai campuran, udah mulai nggak terlalu banyak 3D, walaupun 3D itu masih ngeblend sama nuansa animenya gitu, masih ngeblend sama 2D-nya. Terus secara cerita gue senang banget sih sebenarnya. Kan katanya ada yang bilang ini beda sama manga ya. Gue nggak tahu sih karena gue nggak baca manganya ya. Cuman yang gue rasa ini tuh mewakilkan kisah abu-abunya film Attack on Titan ini gitu.
Abu-abu gimana tuh? Dalam artian kita kan di Attack on Titan tuh dilihat kalau misalkan jahat tuh nggak sepenuhnya jahat, Iya. baik tuh nggak sepenuhnya baik kayak gitu Hmm. kan. Ini kayak moving aja kemarin. Cuman emang politik kayak gitu kan. Iya. Gimana ya, nggak sepenuhnya ini karena mereka tuh cuma melakukan tugas negara sebagai tugas Yang negara menurut mereka bener aja gitu. yang menurut mereka benar gitu. Nah endingnya itu kayak gitu juga sih gue rasa. Iya. Nggak dibikin si Eren itu full pure jahat, nggak dibikin Armin itu full hero gitu. Kayak dialognya Eren sama Armin itu kan kayak mewakilkan banget gitu. Si Eren itu manusiawinya dia kayak anjir ternyata manusia kalau dikasih kekuatan bisa baca masa depan dan ini bisa gila kayak gitu tuh. Iya. Dia kan sebenarnya nggak mau juga kan, tapi ada juga dialog yang dia bikin sebenarnya gue pengen aja ngelihat situasi ini di mana nggak ada, itu ada juga kan. Jadi kayak sisi jahat dan sisi baiknya tuh ada gitu. Sisi baiknya kan dia sebenarnya kayak pengen nolongin teman-temannya kan, kayak pengen nolongin teman-temannya walaupun dia ngorbanin yang nonsens juga sih, kayak ngorbanin keluarga dan semacamnya kan. Cuman ya itulah ada sisi gelap dan sisi terangnya dia gitu, nggak pure jahat. Dan Armin juga sama. Kayak selain Eren tuh emang bener-bener ini tahu faktor ketidaktahuan aja. Jadi kayak mereka awalnya kan mereka pikir mereka manusia terakhir di bumi. Terus begitu ngelihat dunia di luar tembok ternyata ada peradaban yang jauh lebih maju dan ternyata mereka jauh ketinggalan dan justru mereka yang dikucilkan dari dunia gitu kan. Kalau dari situ tuh gue pikir wajar kalau misalkan ada rasa kayak kok gue dikucilkan gitu. Terus kayak pengen ngebalas, apalagi begitu tahu alasannya mereka dikucilkan gitu kan. Dan perlakuan ke bangsa Eldia di Marley pun kan kayak masyarakat kelas 2 kan. Meskipun mereka udah jadi pahlawan apa segala macam, tetap aja nggak ya dianggap sebagai masyarakat kelas 2 di negaranya gitu. Itu masuk akal sih kalau memang misalkan ada pertempuran kayak gini gitu. Cuma kalau menurut gue sih itu, kalau balik pertanyaannya si Armin full hero, menurut gue ini development karakter yang luar biasa sih kalau Armin. Yang tadinya di awal animenya dia kan gue pikir dia cuma bakalan jadi kayak supporting doang gitu loh, kayak model-model kayak si Kamaru lah kalau di Naruto gitu. Dengan strateginya dia yang keren banget. Istilahnya kan kalau Eren tuh main karakter, Mikasa ya udah main karakter cewek, badass lagi kan, maksudnya keren banget lagi. Iya. Nah, Armin itu kan secara fisik kecil kayak cewek, tapi ketika kita tahu kelebihannya dia ternyata di strategi, gue pikir ya dia kayak bakalan jadi otak aja gitu loh. Tapi kan dia di pertengahan tiba-tiba dia juga dapat kekuatan Colossus Titan. Terus dia ngambil alih perannya Irwin. Abis itu di terakhir dia battle sama Eren dan ternyata dia yang ngalahin Eren gitu. Shiftingnya tuh drastis banget gitu loh tau. Dan gue yakin sih misalnya di universe itu seluruh dunia akan yakin kalau Armin itu adalah pahlawan yang menyelamatkan dunia dari keganasannya Eren. Dan kayak kalau lu tadi bilang Erennya nggak sepenuhnya jahat, tapi buat orang-orang di situ di seluruh dunia selain jahat. Dia dan teman-temannya, dia tuh jahat. Iya, jahat banget. Kayak gitu, segampang itu aja gitu. Yang tahu dia nggak jahat kan paling cuma teman-temannya, orang-orang cuma teman-temannya atau mentor-mentornya yang masih hidup gitu kan. Itu doang paling. Iya. Orang Eldia sekalipun yang terhubung di apa sih namanya? Jalan ya atau apa sih? Di jalan namanya. Di translate si jalan. Itu kan mereka hanya terhubung ketika si R-nya pengen menyampaikan sesuatu aja kan. Kalau lagi nggak pengen nyampein sesuatu ya nggak ini. Jadi ya nggak ya Eren akan jadi villain buat orang-orang di situ. Si Armin jadi hero-nya. Keren banget sih. Iya. Dan gue senangnya ini sih, Bar. Gue kira kan 3 karakter ini Eren, Mikasa sama Armin itu cuma pembagian job aja, kayak misalkan Eren itu misalkan bagian mental. Iya. Mikasa itu fisik, Armin itu strategi. Otak misalkan gitu 3 kan. Tapi ternyata sebenarnya plotnya lebih jauh lagi dari itu, lebih deep lagi. Dan kalau kita lihat lagi Ymir itu Ymir itu kan dia melakukan semua 2000 tahun ini, hal yang 2000 tahun ini dia berpatokan ke Mikasa kan ujungnya. Iya. Kayak Mikasa tuh dibikin penting juga gitu.
Dan gue sempat pas nonton itu di akhir, ini mah ujungnya story-nya Mikasa anjir kayak gitu. Gue sempet agak bingung tahu-tahu di bagian itu. Gue kayaknya perlu nonton ulang lagi deh. Kayaknya sih. Karena sih sebenarnya. apa ya kayak apa sih namanya kayak tadi ternyata selama ini Ymir ngintip isi kepalanya Mikasa gitu. Dia mau ngapain? Kayak lah kok jadi kayak gini sih? Bukannya ini tergantung si Eren gitu. Gue tadinya berpikir begitu. Lah, makanya agak acak-acakan juga sih pas terakhir sih. Kalau perlu mikir ini tuh. Iya, nah itu sih sebenarnya ini plus minus ya malah. Gua nonton ini banyak mikirnya itu plus, tapi bisa jadi minus gitu. Plusnya itu kan jadi banyak nih yang complicated, terus kayak berat nih deep gitu. Terus kesannya ini tuh sangat wah banget gitu. Isinya dalam banyak gitu. Puzzle yang terhubung misalkan kayak puzzle yang terhubung. Tapi di satu sisi gue kayak banyak mikir pas akhir. Iya. Kayak ini tuh apa sih? Iya. Kayak mungkin feel gue untuk merasakan sedihnya itu hilang. Makanya gue nonton endingnya nggak sesedih itu gitu. Maksudnya ini kan sebenarnya sedih ya endingnya. Endingnya tuh sedih banget. Cuman gue ya sesedih-sedihnya itu paling ya berkaca-kaca aja sih pas bagian terakhir kepalanya buntung itu Armin mau nangis itu kan lihat kepala. Itu emosinya dapat banget sih di situ. Dari pas ada beberapa scene yang secara emosi dapat banget. Waktu Levi ngelihat Zeke. Iya. Itu anjir. Kayak anjing akhirnya ketemu juga nih orang gitu. Nah. Dan nggak mikir panjang. Ya pas Zeke-nya kan bilang gue udah lama pengen ketemu tapi lu pasti nggak pengen ketemu gue gitu. Tiba-tiba anjir palanya terbang coy. Itu wah gila. Tapi gue lihat dua sisi loh Balis itu di karakter Levi ya. Levi kan terkenal sebagai orang yang paling kuat, nggak pernah kalah. Gue justru melihat di akhir itu dia dibalik jadi orang yang depres. Maksudnya sama? Fisiknya nggak dari tatapan matanya ke Zeke gitu. Dia menang secara Zeke itu ngasih nih gue nih udahlah gitu nggak kayak yang nggak ada perlawanan gitu. Seolah-olah si Zeke tuh ngalah sama si Levi. Ngalah jatuhnya ya. Iya ngalah kan. Jadi Levi itu kayak saking depresnya yang tadinya dia orang super kuat yang powerful banget, yang lu mau lawan si Titan Beast juga Beastnya yang kalah gitu. Tapi di akhir tuh kayak anjir Levi-nya terkoyak-koyak badannya udah kayak apa sih namanya udah cacat lah banyak ya maksudnya dia tuh terluka gitu. Badannya hancur gara-gara apa ya gue lupa dah. Si Zeke itu kalau habis ribut sama Zeke ya yang Zeke-nya kan disandra kalau nggak salah terus dia megang bom atau apa gitu. Oh iya bom iya betul masalah bom kan jedang gitu ya. Jadi gue melihat dirawat sama Hanji kan. Iya melihat sisi kebalikan gitu Levi yang tadinya super banget jadi kayak depres gitu untuk menebas dia kayak bodo amat. Iya, itu kayak emosi yang udah nggak ketahan banget gitu dari si Levi. Terus juga pas itu tadi pas bagian Mikasa nembus ke mulutnya Eren, terus akhirnya dia nebas kepalanya Eren, gue nggak bisa ngebayangin sih. Misalnya nih si cewek nih suka sama si Eren ini gitu loh. Kemanapun dia pergi diikutin, mau sebahaya apapun dia pasti bakalan datang. Tapi ternyata tiba-tiba di akhir dia harus melawan melakukan itu harus membunuh si orang yang dia sukain ini. Itu gue nggak bisa ngebayangin sih rasanya gimana. Sakura. Setelah ditebas pun baru dicium gitu. Itu aduh wah gila. Gue seneng banget yang ini loh. Ada scene di mana Mikasa kayak flashback sama Eren berdua di hutan. Oh iya. Gue seneng banget kayak itu bukan flashback kali tau. Kalau menurut gue tuh kayak semacam kayak genjutsu gitu nggak sih? Nah itu iya maksudnya sorry bukan flashback tapi kayak kasih gambaran alternatif kalau Mikasa itu nyatain perasaannya waktu pas di atas bukit. Kan di atas kalau nggak salah aslinya kan si Mikasa nggak nyatain kan? Enggak. Nah kalau di yang genjutsu itu kasar ya si Mikasa itu nyatain dan mereka akhirnya berdua dan hidupnya nggak seburuk sekarang gitu. Iya. Itu gue seneng sih jadi seolah-olah banyak penyesalan dari si Mikasa tuh yang dia lakuin yang mestinya endingnya tuh nggak kayak gini gitu tapi karena dia nggak nyatain itu akhirnya malah jadi tambah buruk dan mungkin Ymir tertarik gara-gara itu sih. Ymir itu kan sama cinta mati sama rajanya ya. Rajanya. Jadi mungkin dia tuh merasa relate nih ada orang kayak gua gimana dia cara ngatasinnya. Walaupun sebenarnya si Eren tuh udah wanti-wanti juga lu benci gua deh gitu. Sejak apa sih ini sejak pas dikuncir ini. Yang emang dia udah pengen ngejalanin eutanasia itu ya.
pokoknya si Eren tuh udah kayak lu benci gue deh, kayak Itachi dia tuh. Iya. Sasuke lu benci gue lah gitu. Padahal sebenarnya tsundere juga kan. Tapi gue seneng sih di akhir sih. Gue seneng banget si Eren itu pas terakhir itu nunjukin karakter apa namanya remajanya dia sih. Kayak apa sih? Iya. Gue tuh sebenarnya gue nggak mau ditinggal Mikasa gitu kan. Banget. Itu anjir lucu banget. Manusiawi banget gitu kan. Iya kayak gue dapet sih sedihnya gitu. Anjir kasihan banget nih orang kayak gitu. Udah setengah gila kan dia jatuhnya. Iya, terus lanjut lagi dari setelah pas scene Armin ketemu Eren itu apa ya? Itu bener-bener shifting kayak yang lu bilang setengah gila. Itu tuh kalau menurut gue emang karena isi kepalanya tuh udah kepenuhan gitu loh. Iya. Itu kan gue lupa, gue lihat reviewnya siapa ya. Jadi itu intinya si Eren ini kan punya kekuatan untuk ngelihat masa depan kan, dan dia udah ngelihat, dia macam kayak Doctor Strange lah. Jadi kayak dia melihat sekian banyak kemungkinan, sekian banyak skenario yang paling memungkinkan buat dilakukan adalah yang ini gitu. Iya. Nah, betul, kayak Doctor Strange. Di pas scene mereka berdua ngomong ini, si Armin sama Eren ngobrol ini. Tadinya kan mereka masih kecil ya. Masih lugu-lugunya gitu. Terus kita ngobrol di tempat lain aja. Badannya udah rada gedean lagi. Terus Erennya cara ngomongnya masih normal. Terus pas sampai pas abis Erennya bilang paling enggak gue pengen Mikasa mengingat gue 10 tahun lagi gitu kan. Terus pas Armin ngomong tiba-tiba shifting lagi, Erennya tuh udah mode stres lagi. Udah dark lagi gitu, udah anjir ini emang power tend to corrupt gitu ya. Jadi emang otaknya tuh udah nggak bisa mikir bener lagi gitu. Nah terus yang kata orang beda itu adalah dialognya si Armin sama Eren. Kalau di manga kan katanya Armin itu ngucapin makasih karena si Eren ini udah mau jadi pembunuh massal atau apa gitu lah. Nah kalau di animenya kan si Armin ini makasihnya kenapa gitu ya? Oh makasih karena udah mau nunjukin dunia luar ke Armin. Dan gue tuh ngelihat ini si Armin kayak berusaha comforting si Eren gitu. Oh iya di sini. Itu tuh kayak berusaha ya makasih banget udah nunjukin dunia luar dengan dia megang kerang. Istilahnya kan simboliknya gini tau. Si Eren itu kayak megang rambut mayat yang jadi korbannya dia itu kan kayak ya ini hasil dari apa yang gue usahakan gitu kan. Emang endingnya begini gitu. Nah, tapi kalau si Armin tuh yang dia pegang kerang tuh kayak dia balik ke masa-masa yang menyenangkannya dia dulu waktu pas dia nunjukin buku ke Eren. Ternyata di luar tuh ada di luar tembok tuh ada yang namanya laut. Dia kayak gini begini. Terus makasih udah nunjukin semua ini. Terus juga dia ngomong kan ya sebenarnya lo kayak gini juga karena gue yang minta nunjukin dunia di luar tembok gitu loh. Tanpa orang. Ingat ya? Iya. Gue itu Armin kayak yang bikin Eren nyaman banget tuh. Iya kayak di situ. Iya, intinya tuh kayak apapun yang terjadi lu tuh tetap teman gue gitu loh. Kayak semacam kayak gitu. Dan ya makasih udah mau nunjukin ini. Ya meskipun dialognya agak ekstrim ya, kita akan bertemu lagi di neraka gitu. Yang kayak gitu-gitu tuh tapi sih intinya dia cuma berusaha buat comforting. Dan gue yakin Eren pun juga tahu ini dia cuma buat menangin gue doang. Tapi dia juga sangat nerima gitu loh, karena ya dia tuh jatuhnya udah sendirian, udah nggak ada orang lagi yang dengerin dia lagi kan. Mulai dari pas rencana rambling gitu kan dia udah sendirian, udah nggak sama siapa-siapa lagi gitu, udah nggak ada orang yang ngedukung dia, udah nggak ada orang yang dengerin dia sama sekali. Malah emang jatuhnya kan dia sendiri yang kick out orang-orang kan. Dengan menyandra teman-temannya, bilang ke Mikasa gue benci sama lo kayak gitu-gitu. Emang pilihannya dia Itachi banget sih emang. Itachi. Dan alasannya tuh lebih sebenarnya udah di luar nalar kita sih. Dia udah ngelihat banyak hal gitu, kayak lo bilang Doctor Strange. Jadi nggak bisa dia susah buat dinalar ya, gimana ya kita bilang. Lah kan dia ngerasain gitu, dia udah otaknya terombang ambing itu dia gitu. Tapi memang itu gue agak ragu juga sih sebenarnya, antara dia udah melihat sekian juta kemungkinan dan ini yang paling bagus, atau
dia yang kepengen melihat, kan dia ngomong sendiri, Iya. apa gue yang pengen ngelihat ini juga ya gitu. Intinya sih ya emang udah twisting kepalanya Nah, gitu. twisting. Cuma ya bikin orang banyak berasumsi macam-macam. terus juga yang emosional di akhir itu pas mereka pas Levi, Jan, terus siapa yang botak? Connie Koni. ngelihat teman-teman mereka yang udah mati itu anjir. Pas Levi ngelihat Irwin, Hanji dan teman-temannya yang lain, terus tiba-tiba Jan sama Connie ngelihat siapa namanya yang makan daging tuh, ada Sasha. Nah, Sasha nangisnya gila-gilaan. Ditambah lagi pas si Armin ngelihat kepalanya si Eren dibawa, itu emosi dapet banget, gila. Itu Arminnya. Gue kira Armin kayak udah tahu dia bakal mati biasa aja gitu. Iya, tapi taunya tetap nangis coy. Mukanya semua. Gila. Terus kalau lo notice tuh di sepanjang episode ini ada satu hal yang konsisten digambar gitu di animasinya. Tatapan matanya dari semua orang-orang ini semuanya tatapan mata keputusasaan. Suram. Udah suram semua. Kayak misi bunuh diri gitu jadinya, kayak ini tuh udah lebih dari pasukan pengintai dari biasanya gitu. Kalau pasukan pengintai dari biasanya mereka selalu punya tempat buat pulang. Meskipun belum tentu mereka bisa pulang. Iya. Nah, yang ini tuh udah gimana? Mau nggak mau. Iya, kayak itu maju mundur kena maju mundur kena. Iya, maju kena mundur kena udah kayaknya kita nggak mungkin bisa menang, tapi ya udahlah, nothing tulus kan jadinya. Itu wah gila. Udah gue ngeliat tatapan matanya, anjir, ini surem banget nih. Surem. Dan ya menurut gue ini sih, kalau gue bilang secara keseluruhan nih, Attack on Titan ini apa ya, bisa bikin kita betah nontonnya karena dari awal season 1 itu hype-nya gede banget. Iya. Kita kan lihat di episode 1 tuh gila ya. Tentunya di episode 1 di season 1 sih tahu sebenarnya. Season 1 kan. Season 1 itu gila banget, season 2 gila banget. Menurut gua serunya tuh stabil gitu. Hebatnya si Attack on Titan ini serunya itu stabil gitu. Beda misalkan sama yang misalkan di My Anime List ini ada Full Metal Alchemist Brotherhood ya. Dia kan peringkat 1 menurut gua karena development dari awal sampai akhir itu bagus, tapi ada sisi tengah-tengah itu yang episode-nya itu turun gitu. Iya. Bedanya itu turun, tapi di ending lagi. itu di Full Metal Alchemist itu dikasih klimaks yang luar biasa. Iya. Yang semuanya tuh terpecahkan gitu. Tapi minusnya Attack on Titan ini, dia secara dari awal sampai akhir, sampai tengah itu, sampai mau akhir itu bagus nih. Serunya stabil gitu, seru semua. Tapi di ending itu gue ngerasa agak turun sih. Kenapa tuh? Gue banyak ngelihat formula anime sih dari film Attack on Titan ini. Kayak misal terakhir itu kita lihat banyak orang-orang mati hidup lagi. Kasarnya hidup lagi. Kayak formulanya misalkan nama formula anime itu kayak formulanya Naruto yang lihat para Hokage hidup lagi. Terus kayak formulanya ya? Yang pas tadi gue bilang Sasha bukan. Masalah Sasha flashback itu nggak masalah. Maksudnya kayak titan-titan terdahulu yang kayak gitu-gitu hidup lagi. Itu kan seolah-olah kayak Power Ranger ya? Iya, maksudnya formulanya itu kayak formula anime gitu. Dimana kalau ending dari episode ini semua nih leluhur tuh muncul lagi gitu. Iya. Kalau nggak salah selain Naruto apalagi banyak sih kalau nggak salah. Kayak Power Ranger dulu tiba-tiba bantuin yang muda-muda lah. Kayak gitulah. Pokoknya ada formulanya gitu. Terus gua ngelihat ada formula yang mirip-mirip dengan anime lain, misalkan pas bagian ternyata tuh yang ngehasut Eren kecil itu adalah Eren besar gitu. Kayak Tatakai. Maksudnya itu kan bisikan-bisikan dari masa depan dia yang gue tuh ngeliat, aduh ini tuh formula anime apa, gue pernah lihat ini di anime lain bisa, walaupun beda ya, apa sih dibungkus dengan cara yang berbeda, tapi kayak misalkan gue jadi gue tiba-tiba inget Zetsuya no Tempest, gue tiba-tiba inget Steins Gate gitu tuh nggak, kayak mirip sama Zetsuya no Tempestnya yang pas di bagian mana? Kayak misalkan ternyata yang ngebunuh dia itu dia sendiri gitu. Oh iya. Itu maksudnya kayak kok gue kayak loncat-loncat ya gitu, maksudnya kayak teringat anime lain gitu. Oh iya. Terus Zetsuya no Tempest ya. Iya. Terus kayak misalkan endingnya yang kerasa si Eren itu mengorbankan entah dirinya sendiri untuk orang lain gitu. Gue inget lagi sama Code Geass gitu, dimana si Lelouch itu kan korbanin dia. Diskusinya mereka berdua itu Suzaku sama Lelouch di akhir itu kayak mirip juga sama diskusinya Eren sama Armin. Iya. Juga gitu kayak banyak. Anjir nih kayak
kayak template yang diubah dikit tuh. Iya. Itu sih maksudnya nggak bukan original ya. Walaupun anime kan nggak ada yang original juga, tapi kayak Iya. kayak gue masih nempel kesan itu gitu di anime lain tuh masih nempel. Template-nya berasa banget ya. Iya, template-nya berasa banget. Itu sih minusnya menurut gue. Walaupun emang kalau misalkan orang yang nggak nonton anime itu ya nggak bakal ngeh juga. Mungkin tetap aja kayak, oh keren banget. Tapi kalau udah yang nonton anime lain ya gitu kayak, ini kayak masuk template ini deh. Cuman diubah ini, diubah itu sih. Walaupun sebenarnya bagus ya. Sebenarnya bagus. Kalau gue sih yang mengganggu ya itu karena durasi penayangannya aja sih. Maksudnya bukan durasi penayangan, jeda dari satu part ke part lain itu yang bikin orang sebelumnya gimana ya gitu. Oh iya. Gue cukup ngawang-ngawang jadinya. Kalau mungkin deliverynya ya, kayak tadi lu bilang kan harusnya ini sedih, tapi gue jadi mikir gitu. Kayaknya sih deliverynya memang gue nggak tahu apa sengaja dibikin rumit, apa Kayaknya memang sih. dia pengen bikin rumit gitu. Gue nggak tahu tuh. Tapi ya itu deliverynya cukup susah, jadi orang jelimet juga mikirnya. Ini maksudnya gimana sih? Kok tiba-tiba begini? Kok tiba-tiba begini gitu? Itu cukup apa namanya mengganggu juga gitu. Terus kalau dari gua yang sebenarnya tuh Attack on Titan ini tuh salah satu anime terbaik yang pernah gue tonton sih. Ya cuma bener endingnya endingnya agak rada-rada ngedrop dikit lah kalau buat gue. Tapi memang overall ini anime yang apa ya, actionnya ada, politiknya gila-gilaan, khususnya pas ngebahas sejarah kerajaan Eldia. Itu ngeri banget sih apa namanya bahasannya, yang apa ya, lengkap sih sebenarnya itu. Anime ini tuh roller coasternya dapet banget. Anime mana coba yang tokoh utamanya episode pertama ditelan sama Iya, penjahatnya gitu. dan gue cukup kaget sih, ternyata itu tuh si Bertolt itu terselamatkan gara-gara Eren juga. Bertolt maksudnya gimana? Jadi ada scene belakang, sebenarnya ini awal mulai dari gue kalau nggak salah gitu ya. Gue coba nih koreksi kalau kita salah ya guys. Jadi kayak mestinya ibu itu kan yang makan ibunya Eren itu, istrinya pertama dari suaminya kan, yang makan ibunya Eren. Nah ternyata di situ dilihatin ibunya Zik berarti ya? Iya benar, ibunya Zik. Itu kan yang makan ibunya Eren tuh ibunya Zik. Nah ternyata itu tuh udah instruksi dari Eren gitu. Kalau misalkan normalnya Bertolt itu dimakan sama ibunya Zik, inget gak scene itu? Tapi dia lewatin Bertolt begitu aja karena dia mengincar ibunya Eren. Kayak sengaja ternyata itu, bukan secara kebetulan. Ada pokoknya mesti Bertolt mati di situ. Mestinya Bertolt katanya mati di situ. Di awal tuh Bertolt udah mati katanya. Jadi tapi Eren katanya menuntun itu, Eren menuntun itu supaya Bertolt gak dimakan dan ibunya makan, ibunya Zik makan ibunya Eren. Ternyata itu sengaja gitu. Walaupun emang iya sih kalau kita pikir-pikir nih, secara kebetulan itu aneh sih, secara randomly gitu ya, ibunya Zik makan ibunya Eren itu plot hole juga gitu, aneh ya. Kebetulan 1000 banding 1 misalkan, dari 100 monster 1 yang makan tiba-tiba dari sekian banyak raksasa kenapa harus dia gitu, dan di akhir dijelasin ternyata kayak gitu. Nanti itu emang ada instruksi dari Eren buat makan itu, cuman instruksinya gimana ya, gue mikir gitu sih, instruksinya gimana ya, Eren kan masih kecil kayak gitu ya. Terus ini untungnya ya, kan tadi lu bilang ngikutin template yang udah ada gitu ya, kayak leluhurnya tiba-tiba pada datang, pada bantuin. Sebenarnya kalau gue justru di situ cukup mess juga gitu. Ya bagus sih, bagus. Gitu. Sebenarnya bagus. Untungnya di final battle Ymir nggak ikut-ikutan, nggak ngomong, nggak berantem, nggak apa. Kalau Ymir ikut-ikutan bakalan mirip kayak Naruto. Itu Ymir loh teh, yang instruksiin monster itu Ymir teh. Iya, cuma kan dia nggak terlibat. Fisik. Maksudnya nggak gerak ya, nggak gerak. Gitu. Physically berantem tuh nggak gitu loh. Iya. Kalau misalkan physically berantem kan kayak Naruto Sasuke lawan Otsutsuki kan jadinya. Ibarat kan Otsutsuki kan benar kan ya? Yang di Naruto-nya ya, bukan yang di pokoknya paling akhir lah itu. Yang itu kan pas lu ngomong kayak gitu, iya juga ya. Untung nggak dijalanin tuh. Walaupun sebenarnya mayat-mayat itu titan-titan sebelumnya itu yang dikendalin sama Ymir juga, cuman Ymir. Iya. Satu lagi nih yang menurut gue sih nggak pernah fail ya dari setiap seasonnya Shingeki no Kyojin itu apa tuh? Soundtracknya. Oh iya, gue seneng pas itu anjir itu merinding banget ya masuk gitu. Maksudnya kalau ini apa yang gue rasa tuh semua
soundtracknya tuh menggambarkan season itu gitu, kayak Shinsowo Sasageo gitu yang season pertama gitu kan. Itu kan menggambarkan serahkan jiwamu gitu buat entah buat negaranya, entah buat kemanusiaan gitu, kayak karena kan emang udah mau gimana lagi, pasukan pengintai apalagi kan. Habis. Itu tadi udah berangkat tuh udah kemungkinan 80% mati lah gitu. Itu keren banget dan apa ya, megah banget gitu loh soundtracknya tuh. Semua soundtracknya tuh megah. Ada sih yang gua pikir, aduh gue lupa ya, kalau nggak salah di season 2 deh atau season 3 gitu, yang agak slow, agak mellow, tapi itu pun sebenarnya pas didengerin kayak anjing ini bagus banget gitu. Kemarin gue abis dengerin orkestranya gitu kan, orang Jerman kalau nggak salah. Oh, live gitu ya, live. Bagus banget, beneran bagus banget. Gue ngebayangin ini, gue sih berharapnya ya, ini gue harapan gue sendiri, harapan gue pribadi, Netflix please angkat dengan tingkat keseriusan seperti kalian ngangkat One Piece. One Piece minimal ya. Please. Ini bisa bagus tau, potensinya bagus banget. Jangan kayak Shingeki no Kyojin yang movie yang sebelumnya. Aduh yang, gitu. Yang Eren-nya nafsuan. Please jangan yang pemerannya semua harus orang Jepang gitu, enggak, aduh jangan deh. Gue tuh berharap ini tuh movie yang multi etnik gitu, yang multi ras gitu. Ada kan emang kelihatan banget kan Mikasa itu dari Asia. Mikasa orang Asia oke. Eren harusnya nih, gue nggak tahu. Jus deh, dia kayak Jus deh. Ya kayaknya Yahudi deh. Maksudnya tipe-tipe. Tapi karena, Yahudi mukanya udah campur juga sih. Karena ada juga Yahudi Eropa tau, keturunan. Oh iya. Oh terus kayak Irwin orang bule udah pastilah bule. Jadi apa ya? Gue tuh berharapnya ini anime tuh direpresentasikan dengan cara yang tepat gitu loh. Iya. Ini bakal jadi keren banget sih. Berat soalnya. Oh, dan hal yang bikin relate dengan sekarang ini dengan kondisi kayak sekarang ya, maksudnya kan lagi perang apa segala macem gitu. Di endingnya tuh si Eren ngomong intinya gue udah memusnahkan 80% dari umat manusia. Dan pembantaian juga. Lu bakalan jadi pahlawan. Abis ini udah nggak akan ada kekuatan raksasa lagi. Perang akan tetap terjadi, tapi setidaknya kalian punya teknologi yang jauh lebih tinggi dari yang lain. Mereka nggak akan bisa ngejar. Ya, intinya kalaupun bisa ngejar, ya udah bakalan perang teknologi lagi, udah bukan perang monster lah ya. Lagi, gitu. Terus ditambah lagi pas endingnya tuh begitu setelah Mikasa duduk di pohon di samping kuburannya Eren, terus gedung-gedung semakin tinggi, terus ada background perangnya. Perang lagi, terus perang lagi, makin suasananya hancur apa segala macam, tiba-tiba ada anak kecil sama anjingnya masuk ke pohon itu tuh ngingetin kayak waktu Ymir pertama kali dapat kekuatan. Itu kayak siklus yang nggak pernah berhenti gitu loh, kayak orang pasti akan selalu punya alasan buat tetap berperang gitu loh. Berperang, punya ego, punya nafsu. Iya, kayak ya kondisi kayak sekarang kan juga ya lagi perang terus kan. Itu makanya gue ya sebenarnya kayak sedikit mungkin sedikit pesan ya dari ininya gitu kan, dari penulisnya gitu, kayak ya udahlah jangan perang mulu, nih hasilnya begini loh gitu loh. Iya. Ya ini ya gitu. Terus ya tapi kalau gue lihat dari sisi lain dari ending itu menarik tau. Misalkan si Pak Haji ini apa namanya? Ya kan kenapa meme gitu kan, Pak Haji aja. Iya. Hajime, si Pak Haji ini bikin season 2 gitu, atau enggak season next untuk cerita baru Attack on Titan, itu bisa aja sebenarnya kan. Dimulai lagi misalnya dari kayak gitu. Cuma kan Boruto kurang ya, menurut gue kurang sih Boruto. Cuman si Pak Haji ini bisa bikin plot lain gitu dari si awal si anak kecil itu sama anjing bermain kekuatan deh. Itu. Bisa. Cuman nggak tahu ya kalau misalkan dibuat mirip banget kayak sebelumnya kan biasa aja, kurang menarik. Mungkin nanti perkembangannya apa gitu ya. Sebenarnya asal jangan kayak Boruto aja. Gue karena Boruto udah disebut, gue gatel nih. Enggak, soalnya tiap anime ini kayak gitu kan. Misalkan di Bleach itu manganya si Ichigo punya anak, kayak gitu-gitu nggak kayak ada generasi selanjutnya ternyata punya anak, dia punya kekuatan juga, masalah gitu, punya kekuatan Shinigami juga. Terus One Piece kan belum tamat sebenarnya, cuma digadang-gadang kayak Luffy tuh dia punya anak sama Hancock tuh, kayak gitu-gitu. Anjir, ini kayak bisa aja dilanjutin gitu sama generasi setelahnya. Sebenarnya sih gini, kayak ngebahas Boruto dikit ya. Sebenarnya sih gue awal kemunculan Boruto tuh gue seneng.
Kenapa? Karena ini menawarkan ide yang fresh gitu loh. Kayak pahlawan-pahlawan ninja ini punya anak dan anaknya hidup di dunia yang sudah damai, teknologi maju, problemnya pasti beda kan. Maksudnya kayak tantangannya pasti beda gitu. Cuma kayak apa ya? Kok makin lama gue ikutin makin sampah gitu loh, makin kayak Dikemasnya kurang menarik ya. Gen Z banget anjir masalahnya. Kayak, Mental illness. iya kayak aduh. Gue padahal berharap itu kayak perang cyber, terus kayak perang intelijen yang semakin tinggi, gerakan-gerakan pemberontak. Yang kayak gitu-gitulah. Terus ada semacam kayak ada gerakan yang pengen pecah dari negara Konoha gitu. Gue berharap tuh yang kayak gitu-gitu gitu loh. Awal ada teknologi ninja tuh gue udah, wah ini keren nih kayaknya nih. Kayaknya menarik nih konsepnya ya. Menarik nih konsepnya ninja nih. Tapi teknologi. Udah gitu yang melakukan kecurangan Boruto kan. Itu tuh gue, oh ini udah mulai oke nih. Kok gini lagi anjir kata gue. Banyak fillernya. Makanya pas lu bilang ini ada potensi buat kayak next generation kayak gitu, kayak janganlah jangan Berhenti di sini aja ya. Udah Berhenti cukup di sini aja. udah kita udah sangat berterima kasih dengan karya luar biasa ini, keren ini. Udah jangan dirusak. Udah, please jangan dirusak. Kalau mau bikin lagi judulnya ganti. Mendingan ganti genre lah. Mendingan ganti genre, romance lah atau komedi atau apa, udah jangan atau di floor dari awal ya. Ini genre udah ganti nih. Apa Titan in Love atau apa gitu. Titan in Love aja. Jangan The Adventure of Titan. Jangan ngulangi kesalahan yang sama lah. Tapi iya sih, Boruto kok gitu amat ya. Walaupun sebenarnya manganya tuh kalau misalkan kita baca canon tuh lumayan menarik sih. Kalau canon ya, cuman too much filler anjir itu. Banyak banget filler. Ya itu sih kalau ya gue sih sangat senang dengan Attack on Titan. Ya itu tadi salah satu anime terbaik sih yang pernah gue tonton. Selain Full Metal Alchemist Brotherhood, ya intinya please jangan ada generasi selanjutnya dari Eren lah. Oh mungkin kalau mau nih mungkin gue tiba-tiba kepikir mungkin di masa depan ada orang yang pengen berusaha menciptakan kekuatan Titan melalui eksperimen tertentu. Secara saintifik gitu lo tau. Oh jadi science itunya ya, science fiction ya. Kalau ini kan ada fantasinya sih ini. Ada. Iya, gue malah rada-rada bingung sebenarnya pas awal-awal Ymir mendapatkan kekuatan Titan itu kan apa gitu loh. Dari mana? Terus tiba-tiba anak-anak pas dia udah mau mati anak-anaknya suruh makan. Tapi kalau kita lihat endingnya kan menggambarkan siklus manusia ya. Iya. Itu pun terjadi kayaknya sama Ymir pas awal. Jadi Ymir itu masuk ke kuburannya orang yang dulu punya kekuatan itu gitu. Ibaratnya Eren kan. Eren jadi pohon. Nah, Ymir itu dulu di kuburan orang itu juga gitu. Kuburan Eren lah kasarnya gitu. Eren terdahulu gitu Ymir itu. Tapi ya tidak menjelaskan sih sebenarnya kan. Enggak, iya kan? Maksudnya kenapa gitu. Orang ini tuh awalnya siapa? Proses mendapatkan kekuatannya itu gimana? Itu gue bukan lupa, gue malah nggak nangkep gitu loh. Jatuhnya kayak spesies aja, hukum alam gimana ya? Ada makhluk si cacing yang bening itu di dunia ini gitu. Dunia ini hidup cacing beningnya itu kayak butuh inang lah. Nah inangnya manusia misalkan kayak gitu. Cuman kayak itu aja kan nggak dijelasin kan? Itu kalau nggak salah dijelasin sih kayak manusia. Kalau nggak salah pertama ini manusia adalah makhluk apa ya? Bla 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 biologis bla bla bla, kemudian jadilah makhluk apa gue secara rincinya lupa sih, cuman penjelasannya gitu doang gitu, maksudnya itu tuh fenomena alam aja gitu. Iya, ini apa tuh nggak iya, mungkin detailnya enggak sih gitu. Gue ngerasanya pas mereka ngomong fenomena alam aja biasa ya udah gitu, di dunia ini tuh ada semacam makhluk itu gitu. Mungkin kalau digarap sama orang Amerika bakal jadi science fiction sih. Cuma ya itu kalau emang mau dibuat generasi setelahnya, menurut gue sih gitu, kayak lewat eksperimen gagal, ada yang gagal ini nanti lama-lama jadi penjahatnya, terus tiba-tiba ada satu eksperimen yang berhasil atau gitu. Kayak ini ya, kalau di Full Metal itu kayak eksperimen dia buat homunculus ya. Iya. Kalau nggak salah itu eksperimennya si ini ya, Hohenheim ya. Gue lupa.
lupa. Pokoknya kalau nggak salah si bulat hitam itu kan eksperimen dari si Itu kan bapaknya eksperimen si berhasil Taylor. justru. Iya maksudnya dari eksperimen lah terbentuklah kayak gitu. Homunculus. Homunculus ya. Cuman kalau ini emang iya sih, ini jadinya fenomena alam biasa aja. Nah, kalau iya kan kalau FMA kan jelas gitu loh awal mulanya tuh gimana. Closure-nya tuh kita dapat banget gitu loh. Kalau ini Iya tuh semuanya tuh dapet. masih banyak pertanyaan sih kalau gue pribadi ya. Karena gue nggak ngikutin manganya, gue cuma nonton animenya doang. Tadinya tuh gue menganggap wah ini kandidat ngalahin FMA nih, gitu kan. Iya. Tadinya wah ini FMA kesalip nih pasti gitu. Karena secara action, secara animasi jauh coy levelnya. Iya. Apalagi waktu studio pertama tuh, widih, animasinya Itu gila, plotnya gila, actionnya gila. Tapi jujur ya gue di part terakhir ini gue sangat kangen sama aksi-aksi 3D manuver. Minim banget sih, minim banget. Iya. Di sini tuh minim banget. Oh, sama satu lagi gue lupa. Si Falco, dia makan raksasa siapa ya? Si ini yang bis apa sih? Oh, yang bis itu kan yang itu kan sebenarnya orang Marley juga kan? Iya, titan binatang kan jatuhnya. Iya. Nah, binatang itu random. Bebas ya. Iya, bebas. Sesuai penggambaran. Gue tuh di situ gue kayak waktu pas ngeliat si Falco jadi burung, gue ingat adegan pertama dia muncul tau, yang dia di tanah, tangannya begini kan. Oh kan iya. Ada burung terbang tuh. Iya, kayak ini ya foreshadow ya. Iya, kayak foreshadowing jadinya. Itu mereka pun random tau, terakhir kan bilang kan kapalnya Jepang sampai pecah. Berharap sebenarnya kan mereka orang-orang yang tadinya mau pulang ini si Ani sama orang Jepang ini mau pulang kan, mau ke keluar lah gitu. Nah mereka baru tahu si Falco ini makan titan sebelumnya, titan bis. Nah di si Falco ini mimpi dia tuh terbang. Mereka kan berharap wah jadi kalau dia dapat beneran terbang nih lumayan nih bisa ngebantu. Tapi kan itu kan kayak masih gambling ya. Iya. Dan mereka bilang gambling emang. Kita kayak mempertaruhkan ini terakhir semua sampai kapal itu pecah pas si Falconnya berubah gitu. Dan ternyata bener jadi Falcon gitu. Jadi burung. Itu sebelumnya si Falco kan jadi raksasa biasa tuh lewat yang tapi Falco belum pernah berubah deh. Udah jadi raksasa tahu. Oh, raksasa biasa. Ya, tapi dia makan si pengguna sebelumnya Titan itu binatang buas itu. Cuman setelah itu kan dia belum berubah lagi kan. Soalnya kita bisa lihat juga bahwa kayak ada dinosaurus, masa ada kayak yang pertarungan nyemir terakhir lawan para 3D manuver itu kan ada kayak binatang macam-macam, ada ular, ada buaya. Nah mungkin itu Beast Titan tuh itu gitu. Bukan Beast Titan, sorry. Bukan Beast masih namanya? Itu kan si Beast masih ini si monyet. Kan? Siapa apa sih namanya sebutannya? Titan apa ya? Titan taring ya? Lupa gue. Pokoknya salah itu dah. Jadi tapi itu satu tuh kayak spesifik manifestasinya beda-beda ya. Iya. Jadi gue nyimpulkan ini mungkin satu Titan ini sesuai sama karakter orangnya mungkin ya. Falco kan kayaknya tergila-gila buat terbang kan. Akhirnya jadilah dia burung. Gue tuh yang gue sempat agak bingung pas lagi ada pendahulu-pendahulunya tuh ada satu orang nih, gue pikir ini siapa ya, taunya tuh itu si Ymir yang raksasa cebol itu loh. Iya, yang lama. Yang suka sama si Historia ya. Ya itu ada. Ya gitu sih, plus minusnya itu sih. Tapi gue bisa bilang ini anime yang salah satu anime the best juga sih. Parah. Masterpiece lah. Cuman sayang aja belakang. Kalau belakangnya keren banget yang di luar ekspektasi kita tuh pasti wah. Iya.